2009 dikembangkan komunitas Kalam. Komunitas Kalam adalah komunitas kalasan anak alam. Sebuah upaya kita untuk pendidikan dasar bagi anak-anak tentang cinta lingkungan. Dan dari sini kita punya 3 hal proses. 1, proses mengalami, dan pengalaman. Untuk sampai pada sesuatu menjadi pengalaman, kita memerlukan tahapan-tahapan yang sangat penting, yaitu tadi 3 hal itu. Mengalam artinya kita menyatukan frekuensi pikiran, hati kita, dan alam sekitarnya. Lalu dari situ kita melakukan kegiatan-kegiatan supaya kita mengalami, supaya gagasan tadi teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengalaman. Jadi mengalami pengalaman adalah proses yang dilakukan di Kalam ini yang sangat sederhana. Kita berada di Sekolah Rakyat Berdaulat. Berdaulat ini jadi penting karena Indonesia memerlukan kemampuan untuk berdaulat atas tanah airnya, atas kebudayaannya, dan juga teknologi dan ekonomi dan politiknya. Nah, Sekolah Rakyat Berdaulat ini dimulai tahun 2011 di saat tepat pada 17 Agustus berkaitan dengan 17 Ramadan. Kita bikin acara buka bersama pada jam 17.17 menit kita luncurkan satu model Sekolah Rakyat Berdaulat ini. Sederhana sekali, sekolah yang ada di komunitas dan kemudian menjadi bagian penting di dalam melahirkan gagasan, pemikiran, konsep, dan juga praksis yang ada di lapangan. Akhirnya banyak sekali para mahasiswa, para peneliti yang bermain di sini, dan kemudian mereka kembali ke pulau-pulau masing-masing dan ingin melakukan franchising atau mereplikasi model sekolah ini. Dan di situ letak kemudian bahwa ini sangat terbuka dan ini berbasis komunitas, masyarakat, dan menjadi bagian penting di dalam proses pemberdayaan, penguatan, dan juga pencerahan. Berdaulat sendiri memiliki makna berdaya, berusaha, lan tawakal. Kalau kita ingin berdaulat, maka kita harus punya sumber daya, punya kemampuan. Dan kemudian harus mampu berusaha menciptakan nilai tambah, dan juga nilai tambah itu akan diredistribusi bagi masyarakat luas. Dan akhirnya kita harus bertawakal. Hasil itu ada di tangan Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan barokah pada usaha-usaha kita. Maka Indonesia berdaulat adalah salah satu hal yang penting, dan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Jadi ini kita sedang berada di rumahnya Pak Baikuni. Nah, kita di belakang rumah di sini ada sungai kecil. Ini adalah saluran irigasi dari yang nanti akan disalurkan ke sawah-sawah. Jadi di belakang situ ada sedikit rumah kaca. Jadi diisi sebagai hobinya Bu Susi, menyalurkan hobi bercocok tanam. Di sini banyak tanaman hias yang sedang dikembangkan dan nantinya akan diusahakan. Di sini tempatnya sangat sejuk ya, menyenangkan sekali. Saya pernah bermain di sini bersama teman-teman. Kita pentas di sini waktu masih awal Kalam. Saya mengenal Kalam di sini. Lalu kami migas, kami pelaku wisata. Kami berada di rumah salah satu tokoh, Profesor Baikuni, yang beliau sangat support sekali dengan lingkungan. Di sini ada beberapa bangunan rumah joglo yang sangat suitable untuk hidup. Kemudian di sini ada sungai, ada pepohonan yang masih hijau. Ini kita menyatu dengan alam, banyak tempat edukasi untuk kita bersatu atau menyatukan dengan alam pada diri kita sendiri. Nah, itu. Kebetulan saat ini
masa COVID kita di rumah saja tetap bisa berkarya dan bisa memamerkan karya-karya seni silaturahim. Seni silaturahim itu apa? Yaitu karya-karya yang berkarya bersama dalam satu kanvas, satu frame kanvas, yaitu terdiri dari banyak orang, yaitu dari seniman, dari budayawan, orang awam, penggiat seni, komunitas, pengajian, dan lain-lain. Itu menjadi satuan menjadi karya seni silaturahim. Salah satunya seperti karya-karya ini terdiri dari banyak seniman yang terlibat, orang-orang awam yang terlibat, ada komunitas, ada juga dari mahasiswa, ada juga dari dosen, budayawan, larut dalam satu bingkai kanvas yang namanya seni silaturahim. Seni silaturahim sini menurunkan ego seniman menjadi seni komunal, seni universal, berkarya bersama, menciptakan suatu karya, kita berkarya bersama, bersenang-senang bersama, tanpa kita meninggalkan ego dan kita bisa berkarya dan sesuai dengan hati kita. Ini juga dari karya-karya teman-teman. Ada yang menarik juga dari banyak karya ini. Ada karya bersama yang suatu frame itu banyak orang. Ada juga yang ini pertunjukan juga yang di sini untuk performance art. Jadi satu kanvas itu bisa untuk performance bareng-bareng. Di situ kebetulan waktu penyerahan Bravo Leader Award yang kedua di pinggir sungai, kami dengan teman-teman Wayang Milenium dan Institut Sangketa Indonesia membuat performance melukis bersama di satu kanvas dan direspon oleh banyak orang. Menarik sekali seni silaturahmi yang diciptakan oleh maestro seni Ki Mujal Sangkerta ya. Dan Prof. Bay ya mungkin ya. Tadi sebagai ajang kumpul bersama, bersenang bersama, gembira bersama melalui ekspresi diri, mencoretkan lukisan pada kanvas yang bebas ya. Kemudian kami berpikir tentunya itu langkah awal bagaimana membuat orang datang senang, gembira bersama. Setelah itu pasti ada lagi tahapan produktif lain yang bisa di-create lagi. Saya pikir dengan seperti itu kemudian mereka saling kenal, ya, saling tahu hobi, saling tahu passion, ya, passion. Kemudian pasti akan mengalir menjadi diskusi yang menarik dan kemudian harapannya ke depan menjadi suatu karya bersama yang produktif, kreatif, manfaat, lingkungan dan berkah. Kita berada di Kalam ini salah satu suatu kegiatan yang cukup positif dan memberikan banyak inspirasi di mana kita bisa memaksimalkan kreativitas kita dalam bentuk apa saja, apakah lukis, apakah bertani, bercocok tanam dan segala hal yang berkaitan dengan seni dan lingkungan. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali karya-karya yang dikolaborasikan oleh masyarakat sekitar dan juga oleh para tokoh-tokoh yang cukup kompeten di bidangnya, sehingga karya-karya ini mempunyai muatan-muatan yang cukup menurut saya punya nilai spiritual yang tinggi. Nilai spiritual yang dilihat bukan hanya dalam segi visual, tapi bagaimana nilai kebersamaan itu menjadi suatu ikatan yang kuat, bagaimana tali silaturahmi itu memberikan kita power atau spirit yang membuat kita ingin selalu bersama, memberikan ide-ide baru, membuat suatu kegiatan-kegiatan baru yang tentunya punya manfaat yang besar buat masyarakat sekitar. Ini suatu hal yang luar biasa menurut saya, karena umumnya kita melihat ruang pamer itu ada di ruang-ruang yang terbatas atau ruang-ruang yang hanya diikuti oleh komunitas seni yang terbatas. Akan tetapi dengan adanya Kalam Eco Village ini akan menjebol, ini akan mengangkat batas-batas, menerobos batas-batas, sehingga berbagai kalangan, tidak peduli itu siapapun, akan bisa menjadi bagian dari komunitas bersama ini. Dan ini yang kemudian sebetulnya menjadi spirit dari seni itu sendiri. Mengapa? Karena seni itu sesungguhnya punya misi komunikasi yang luas, yang tidak disekati oleh berbagai batas-batas. Saya dari tadi menikmati dan mengikuti prosesi
pembuatan film ini dari rumah Profesor Baikuni di rumahnya beliau, dan kemudian melihat karya-karya yang ada di sini. Ini menunjukkan bagaimana orang yang terlibat, seperti kita lihat di dalam poster-poster di sini, dan juga karya-karya yang ada di sini menunjukkan satu semangat keterlibatan. Nah, semangat keterlibatan ini sesungguhnya adalah misi atau pesan seni itu sendiri. Karena seni itu sesungguhnya tidak ingin dibatasi. Seni itu memiliki keinginan berkomunikasi yang kuat. Selama ini Mas Mujar, kami dibesarkan, Mbak Tari juga dibesarkan oleh tembok kampus seni, di mana kita belajar melalui prodi-prodi, dan prodi-prodi itu sebetulnya penjara-penjara. Tapi oleh komunitas baru ini, saya sangat berharap ini bisa menjebol, melonggarkan, mencairkan, dan membuat semangat silaturahim yang kita inginkan bersama di alam yang penuh hikmah, karena kita memang sangat beragam, sangat berbeda-beda. Saya kira nanti kecantikannya di sana, keindahannya di sana, dan nanti Ibu Susi akan membuat kecantikan itu di sini, dan itulah estetikanya. Jadi ada hubungan antara rasa, antara keinginan berpengetahuan seperti dijalani oleh Pak Prof. Baikuni melalui pengajian-pengajiannya, dan juga tentu saja oleh para masyarakat yang itu adalah mahkotanya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya putya pangekesing tur angkara.